Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Solusi Pindar. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya ya, didatangkan dari arah yang gak terduga. Terutama buat kalian yang sedang berjuang untuk melunasi hutang kalian di pinjaman online. Kali ini kita masih akan tetap ngobrolin ya seputar dunia pinjaman online, terlebih buat kalian yang mengalami gagal bayar atau telat bayar. Nah, katanya teman-teman, kalau misalnya gagal bayar, terus kalian itu ganti nomor HP, ganti alamat, dan ngilang tanpa jejak, yang tiba-tiba ngilang aja. Apakah hutang itu dianggap lunas sama pinjol secara otomatis? Nah, jawabannya itu nggak pasti ya teman-teman, karena tapi emang kejadian kayak gitu ada di lapangan. Maksudnya ada beberapa teman-teman yang udah nge-share juga. Oke, mungkin kalian pernah dengar cerita dari teman-teman di komunitas atau share-sharean di sosial media. Saya itu udah ngilang bertahun-tahun gak dibayar, pas iseng catatan slip OJK kok namanya udah bersih ya gitu. Nah, apakah ini beneran gitu? Ya, emang ada yang ngalamin dan dia berarti lagi ki ya teman-teman, karena dia termasuk salah satu nasabah yang mungkin kena write off sama perusahaan pinjaman online-nya. Jadi sebelum masuk ke situ, di dunia pinjol itu sendiri ada yang namanya anggap ikhlas teman-teman atau pemutihan. Sederhananya kayak gini, misal nih kalian itu susah banget dicari ya, terus nomornya mati, udah ganti nomor, ganti alamat juga semuanya. Jadi pinjol itu kayak ngerasa biaya buat ngejar kalian itu malah lebih mahal daripada jumlah hutang kalian sendiri. Lama-lama mereka juga capek sendiri. Makanya kadang-kadang kayak setelah bertahun-tahun catatan utang kalian itu bisa hilang sendiri. Tapi ini nggak terjadi di semuanya. Kayak bener-bener hanya orang-orang pilihan dan kita juga nggak tahu indikator yang menentukannya itu apa gitu. Nah, jadi perlu kalian ingat di sini karena itu murni keputusan dari kantor pinjolnya. Kita nggak bisa langsung pastiin kalau misal kalian melakukan hal yang sama. Misal nih satu grup semuanya rame-rame galbay, semuanya lost contact, semuanya pindah alamat, semuanya ini terus akan mengalami hal kayak gitu, belum tentu ya teman-teman. Bener-bener kita nggak bisa mastiin dan nggak tahu indikatornya itu dari apa. Kemudian kalau kita lihat secara aturan resmi ya namanya utang tetap utang gitu ya. Secara hukum utang itu nggak otomatis hilang hanya karena kita mengganti semua identitas yang berbeda saat mengajukan pinjaman saat itu gitu. Sedangkan kalau berdasarkan fakta di lapangannya, karena penagih pinjol itu ngurusin ribuan orang, ya mereka pasti harusnya itu bakal fokus ke orang yang gampang dihubungin dulu dan masih bisa ditakut-takuti, dalam artian kayak masih bisa diharapkan untuk membayar dibandingkan dengan kalian yang udah ngilang jejak, nggak tahu kemana dan susah buat dihubungin gitu. Nah, biasanya kalau orang-orang dengan list yang hilang tanpa jejak ini bakal ditaruh di urutan paling bawah sampai akhirnya kalau beruntung dia bisa dicoret dari daftar tagihan. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kalau misal ganti nomor itu pas lagi galbay atau apakah resikonya makin membesar? Sebenarnya jawabannya kalau ganti nomor itu emang nggak nyelesain masalah utang secara tuntas ya. Tapi kalau misalnya kalian itu merasa tujuan dari ganti nomor itu karena stres di telepon terus atau sampai jadi nightmare gitu ya, kalian bener-bener ke-trigger hanya karena dengar notifikasi, ya nggak apa-apa, ganti nomor dulu untuk sementara gitu. Kalian fokus dulu aja kerja, ningkatin produktivitas kalian, ininya kalian gitu ya. Karena takutnya kalau misal hal tersebut emang sudah jelas menghambat kalian dan kalian biarin gitu aja, ya susah kalian mau nyari uang buat nyambung hidup gitu kan. Nah, makanya yang emang tahu batas kalian itu diri kalian sendiri. Jadi kalau misal kalian merasa menghilang tanpa jejak untuk akhirnya kembali, itu oke aja sih teman-teman. Tapi kalau misal anggapan kalian itu menghilang karena menggantungkan harapan kalian dengan menghilang itu utang kalian atau lunas, menurut aku di situ perlu dibenahi dulu teman-teman ya. Karena takutnya misal nih kalian itu mampu untuk membayar sampai batas itu, tapi karena kalian sudah menggantungkan harapan kalian dengan meyakini kalau misal ngilang aja dan ntar juga hilang sendiri, ternyata hutang kalian masih belum hilang, belum bersih-bersih dan ternyata kalian gak seberuntung mereka yang hutangnya di write off, justru malah denda dan bunga kalian makin bertambah banyak ya.
dan itu malah rugi sendiri gitu loh kaliannya teman-teman. Jadi ini perlu di hati-hati banget ya, waspada banget. Kalian boleh menerima informasi yang sifatnya apapun itu. Boleh, silahkan baca, silahkan sering-sering buka grup atau apa untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman sekiranya itu untuk jaga-jaga kalian suatu saat nanti. Tapi kalau misal kalian sampai meyakininya padahal itu kebenarannya juga belum bisa dipastikan 100%, ya bayangin aja dah kalian punya utang ya sebenarnya masih bisa sanggup untuk kalian cicil sesuai tenor, tapi karena kalian percaya omongan yang belum bisa dipastikan kredibilitasnya, jadi kalian berhenti bayar sama sekali kan. Nah terus 2 atau 3 tahun kemudian kalian cek lagi ternyata utangnya belum selesai dan nominalnya lebih besar. Di sini kalian naruh ya teman-teman. Jadi lebih bijaklah menjadi debitur, menjadi nasabah galbay. Nggak apa kalau misal mereka ganggu, kalau misal notifikasi dari mereka ganggu atau bikin kalian itu trigger terus, matiin dulu aja, ganti nomornya. It's okay, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya ketika mendapatkan informasi tersebut jangan ditelan mentah-mentah biar kalian nggak rugi nantinya. Gitu ya, mungkin cukup aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.